Hello, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini, seperti biasa, ini adalah video percakapan cermin. Di pembahasan kali ini, gue pengen membahas tentang pikiran gue saat gue membayangkan kalau misalnya diri gue menjadi seorang content creator atau ya tokoh publik lah gitu. Gue sering ngeliat gitu, tokoh publik atau ya para content creator atau para selebritas itu kalau misalnya melakukan kesalahan dalam ucapannya ataupun dalam ketikannya, itu dampaknya sangat luar biasa besar gitu. Dan sering juga gitu banyak orang-orang yang akhirnya yang tadinya udah punya nama gitu malah jadinya hancur, kayak yang meme sekarang yang baru-baru ini yang Biba Debu apa gitulah. Gue juga baru tahu nama dia, cuman ya dengar ceritanya kayak dia yang awalnya itu ya biasa-biasa aja kan, terus gara-gara satu kelakuan dia yang emang nggak bener juga akhirnya di cancel lah gitu, langsung turun. Terus kayak contoh lainnya itu misalnya si Zega Zega yang di Instagram, yang di TikTok itu, yang ngebuat video tentang fashion dan segala macam. Gue denger dari satu youtuber yang bilang kalau misalnya sekarang dia itu kena masalah karena di Facebook page-nya gitu, dia itu ya semacam narsistik lah gitu. Dan ya gue juga akhirnya mempelajari hal tentang NPD gitu, narcissistic disorder lah gitu. Dan gue juga pernah dengar gitu dari kakak gue. Kan gue emang waktu dulu itu, waktu ya bulan November Desember, bukan ngefans sih tapi menjadikan Ferry Irwandi menjadi inspirasi gue gitu, inspirator gue, menjadi role model. Nah, namun waktu itu pernah kakak gue itu bilang kalau misalnya di Twitternya gitu, gue enggak pakai Twitter sih tapi kakak gue sering banget pakai Twitter, dan katanya si Ferry Irwandi itu jangan ya, Pak Ferry Irwandi itu dia bikin Twitter gitu tentang apa gitu, tentang ekonomi atau gitu segala macam, dan itu agak nyelkit gitu. Dan ya akhirnya gue takut gitu kalau misalnya nanti gue menjadi tokoh publik, menjadi orang yang narsis, yang merasa paling benar, dan gue gak mau jadi orang yang kayak gitulah. Dan pada akhirnya gue terpikirkan untuk selalu menerima kritik dan saran gitu. Jadi gimana ya, gue pengen gue sebagai tokoh publik itu emang sudah terbiasa menerima kritik dan saran, menerima umpan balik gitu. Jadi gue nggak mau gitu mendapatkan terlalu banyak sanjungan atau apa gitu segala macam. Kayak ada contoh lainnya juga gitu, kayak misalnya guru gembul yang waktu debat kan dia ternyata nggak bawa referensi atau gitu segala macam. Ya mungkin ini bukan hanya salah orangnya aja ya, cuman ya kalau misalnya kita udah ngomongin ke public relation sih, kita harus tahu sih tindakan-tindakan kita itu dampaknya bakal kayak gimana ke masyarakat itu. Karena ya mungkin ada alasannya kenapa orang-orang itu melakukan hal tersebut gitu. Namun ya harusnya sebagai tokoh publik, mungkin ini pelajaran buat gue gitu. Gue belajar dari hal yang lain. Gue juga nggak bisa bilang mereka benar-benar salah atau gue ngebela mereka juga nggak bisa. Dan yang gue bisa lakukan cuma mengambil pelajaran darinya gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi tokoh publik, kita harus berpikir gitu kalau misalnya tindakan-tindakan kita itu secara holistik. Jadi bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang ego kita, kayak ada orang yang misalnya gak setuju dan kita bener-bener bertolak belakang lah dengan ucapan orang tersebut gitu. Kita jangan mentang-mentang kita ngerasa udah bener, kita malah menjelek-jelekan orang tersebut gitu. Kan hitungannya kayak narsis gitu lah ya.
Jadi kita harus terbiasa untuk inilah, kalau misalnya dari segi melihat komentar yang bertolak belakang itu harus bisa selalu terbuka gitu pikirannya, gimana ya, nggak merendahkan pandangan lain, sega logis apapun, sega rasional apapun, jangan selalu mandang rendah orang lain. Dan gue juga sekarang sebagai, ya kalau misalnya sekarang sebagai konten kreator gitu, kedepannya gue pengen menjadi tokoh publik yang lebih besar lagi, gue harus terbiasa untuk menerima kritik dan umpan balik. Dan emang gue pengennya itu, mulai sekarang gue pengennya kayak gitu gitu. Walaupun pada kenyataannya ya kadang ya manusiawi lah, ada orang yang komentar bertolak belakang dan segala macam, itu kadang bikin kayak secara nafsu dan juga hasrat itu muncul untuk membalas komentar tersebut dan menjelaskan nih, kalau apa sih ini orang nggak ngerti banget apa yang gue ingin lakukan, mereka nggak ngerti itu. Gue kadang suka berpikiran seperti itu. Namun ya setelah pelajari lagi ya, hasrat atau nafsu tersebut buruk gitu kalau misalnya gue lakukan gitu. Itu adalah perilaku impulsif. Dan gue kan juga berprinsip tentang berpikir holistik ya. Jadi ya gue harus selalu terbuka, dan ya itu yang membuat gue sekarang pengen membangun personal branding yang dimana banyak orang yang mengkritik. Jadi orang-orang tuh nggak bakal gak enakan buat mengkritik gue gitu. Jadi gue pengen orang-orang tuh justru lebih terbuka gitu. Kalau misalnya gue telat misalnya nih datang ke suatu acara, gue pengen ketika gue datang ke tempat itu orang-orang tuh bilang, gas kenapa lu telat ya, segala macam, daripada kayak oh nggak, udah ya udah gak apa-apa cuma sebentar aja kok atau gimana gitu. Jadi gue pengen orang yang selalu nerima kritik gitu. Dan mungkin dengan itu juga, jadi ketika orang selalu benar ya, dipandangnya selalu benar terus tanpa ada yang mengkritik, sekalinya salah, dia itu benar-benar kelihatan salah banget gitu. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang memang terbiasa dikritik, ya ngelakuin salah ya dikritik lagi terus perbaiki lagi, ya tentu aja gue harus memperbaiki juga gitu. Karena menurut gue sekarang gue juga bisa menjadi lebih baik itu karena membaca kritik-kritik dan terbuka terhadap kritik tersebut gitu. Dan gue juga memikirkan tentang pencarian kebenaran gitu, karena ya manusia juga kan salah satu hasrat manusia atau ya fundamentalnya manusia yaitu mencari kebenaran kan. Mencari kebenaran itu seperti apa, dan definisi kebenaran itu kan ya, kebenaran absolut kan tidak akan ada ya, tidak akan pernah ada. Dan bagaimanapun pasti akan selalu ada dari pandangan dari berbagai sisi tentang kebenaran itu. Dan gue selalu berpikir gitu, gimana caranya agar gue itu berada di dalam kebenaran gitu, berada di pihak yang benar. Gimana caranya? Apakah ada gitu misalnya suatu ideologi yang kebenaran absolut itu? Dan menurut gue ya nggak ada. Terus gimana caranya agar gue bisa selalu berada di pihak kebenaran? Ya adalah dengan cara selalu terbuka gitu, selalu terbuka dengan berbagai pandangan lain. Dan kita jangan sampai fanatik terhadap suatu hal. Dan sebenarnya kalau misalnya kita masih belum menemukan gitu hal yang sebaik-baiknya seperti apa, ya udah lakukan aja hal yang sebaik-baiknya menurut pandangan kita sendiri. Dan gak apa-apa kalau misalnya itu bukanlah benar-benar yang terbaik gitu, karena ya kita batasannya cuma bisa sampai di situ doang. Dan gimana caranya untuk berkembang agar bisa mencapai kebenaran tersebut, mencapai kebaikan yang lebih lagi, ya adalah dengan mendengarkan kritik. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, persepsi kita kebenaran itu seperti apa, persepsi kita yang paling baik itu seperti apa, ya kita lakukan terlebih dahulu. Dan
dengarkanlah umpan balik atau feedback gitu. Karena kan sejarah itu, dari sejarah ya, manusia itu berkembang itu ketika manusia melakukan suatu hal, misalnya membuat suatu, ya jangan dulu misalnya suku-sukuan lah gitu, terus ada orang, ya sejarah itu, perkembangan manusia itu ketika manusia melakukan sesuatu selalu ada orang yang bilang, ini ada cara yang lebih baik nih kayak gini, ini ada cara yang lebih baik kayak gini, ini ada cara yang lebih baik pakai uang atau gitu, transaksi segala macam. Tadinya barter, ada orang yang nyediain ada cara yang lebih baik pakai uang segala macam. Dan terus seperti itu, kalau misalnya kita belum paham, ya belum bisa menjangkau hal baik yang ya di luar kapasitas kita, ya udah lakukan aja apa yang bisa kita lakukan dan berkembanglah dengan umpan balik. Dengarkanlah orang lain dan kurangilah ego. See you next time in the next video. Goodbye.